Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat Masjid An-Nafi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berkah ini, di atas mimbar yang mulia ini, izinkan kami berwasiat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya segenap jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang kedua di bulan Sya'ban, hendaknya mari kita senantiasa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Menjalankan semua apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kalimat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tanpa beliau kita tidak akan terlahir di dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, laulaka Muhammad lima khalaqtal aflah. Kau andaikan bukan kamu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia berserta isinya ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kalender Hijriah ada yang namanya trilogi bulan barokah. 3 bulan yang letaknya berurutan, nilainya barokah, bahkan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Rajab yang sudah kita lewati. Yang kedua bulan Sya'ban yang saat ini kita hadapi. Dan yang ketiga puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Di dalam kitab Durratun Nasihin mengutip kalam Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, Sya'ban terdiri dari 5 huruf dan setiap huruf mempunyai makna yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Shin yang bermakna syafa'atun, pertolongan. Yang kedua huruf Ain Al-Izzah mempunyai arti kemenangan. Yang ketiga Ba Al-Birru, kebaikan. Yang keempat Alif Ulfah, berkah lama.
dan barokah. Dan yang kelima adalah nurullah, nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai awal bulan Sya'ban sampai nantinya akhir bulan Sya'ban, kita senantiasa akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan di bulan Sya'ban. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak hanya kejadian malam nisfu Sya'ban saja yang terjadi di bulan Sya'ban. Di dalam kitab Ada Sya'ban mengutip karangan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya yang pertama, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bahkan Al-Qadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Terjadi pada hari Selasa di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, peristiwa besar di bulan Sya'ban adalah laporan rekapitulasi, laporan amal kebaikan kita selama 1 tahun, baik amal itu baik maupun amal itu buruk, akan dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ulama salafus saleh ketika malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk membaca suratul Yasin 3 kali dengan harapan dan permohonan agar kelak kita senantiasa mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, umur yang panjang, dan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya surah Al-Ahzab ayat 56. Anjuran kita untuk membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, mustahil Allah akan menjalankan yang namanya sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, mustahil pula Allah akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berserta malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa Allah beserta malaikatnya berselawat? Allah berselawat ay makna maghfirah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan belas kasihan Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para malaikat berselawat ay makna maghfirah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari di malam merupakan bulan Sya'ban ini, mari kita memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ainama yudrikul maut fi furusin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, sekalipun kita bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, dan dimanapun kita berada,
kita pasti akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu semampan pada saat ini kita masih diberi sisa umur oleh Allah. Mari dalam sisa umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tiada lain takarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Yang paling penting, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita senantiasa meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'u bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.